Masyarakat Baduy atau yang dikenal dengan sebutan Orang Kanekes ini bertahun-tahun hidup harmoni di alam yang asri. Bahkan saat ini suku Baduy tidak bisa dipisahkan dari kehidupan alam, seperti perbukitan, air, sungai adalah tempat sumber kehidupan mereka sehari-hari. Disebut Baduy di jerona aya nyata Desa Kanekes. Desa Kanekes kabeh badi jero badi luar masuk ke Desa Kanekes pemerintahanana. Jaro pemerintahna nyebutna Jaro Kanekes, kepala Desa Kanekes. Disebut Baduy lebih ke kesukuana. Baduy mah menyakup ke luar jero lah. Badi luar, badi jero. Badi luarna aya salah sahijina ieu Ciwuni ya, masuk ke Baduy luar. Nu disebut Baduy jero aya 3 kampung. Aya Cibeo, aya Cikartawana, aya Cikesik. Di era teknologi informasi ini ternyata berpeluang besar mengancam pola kehidupan tradisional di berbagai daerah yang justru tatanannya sudah lama berlangsung. Ayo, ini lagi main game apa? Akibat serbuan teknologi informasi, kini masuk dan mulai mengikis tradisi sebagian daerah yang selama ini dianggap mampu mempertahankan nilai-nilai leluhur adat. Namun seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi mengubah pola hidup atau perilaku masyarakat Baduy, dan kondisi ini tengah dialami oleh masyarakat Baduy. Jadi supaya mereka ini orang-orang Baduy ini meskipun dia masih kuat dengan adat istiadatnya, dia pun harus tahu gitu loh bahwa mereka tuh hidup dikelilingi sama masyarakat yang berbeda-beda gitu. Terusnya juga perubahan kehidupan kan jauh gitu ya dibandingkan sama mereka. Mereka juga harus tahu meskipun mereka tidak akan berubah gitu lah dengan adat istiadatnya itu gitu lah. Sepertinya hampir setiap orang di Indonesia bahkan di dunia sudah memiliki handphone di tangan mereka masing-masing. Apalagi saat ini kehidupan digitalisasi telah menjadi kebutuhan sebagian masyarakat dunia. Kondisi ini juga tengah berlangsung bagi masyarakat Baduy. Indonesia memiliki budaya dan tradisi yang beragam, di mana salah satunya masih menerapkan adat istiadat yang cukup kental. Salah satunya suku Baduy yang berada di kawasan Lebak, Banten. Hidup serba tradisional di era modernisasi yang terus berkembang. Apakah masyarakat Baduy dapat hidup berdampingan dengan modernisasi atau tetap mematuhi aturan adat istiadat? Berikut liputannya. Masyarakat Baduy digolongkan menjadi 2, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam dikenal lebih ketat aturan adatnya yang kental. Identifikasi Baduy dalam antara lain selalu menggunakan pakaian berwarna putih alami sebagai lambang kesucian, serta memakai ikat kepala yang menjadi ciri khas keseharian oleh kaum laki-laki. Lain halnya dengan gaya hidup masyarakat Baduy luar. Gaya hidupnya begitu berbanding terbalik dengan masyarakat Baduy dalam. Baduy luar memiliki ciri khas pakaian yang mendominasi warna hitam dan biru tua,
yang memiliki ciri khas sudah terkontaminasi oleh budaya luar. Biasanya warna biru tua ini terdapat pada ikat kepala oleh kaum laki-laki, dan kain bawahan dengan bermotif batik serta kain serupa kebaya yang dikenakan oleh kaum perempuan. Baju ini selalu dikenakan baik untuk aktivitas sehari-hari hingga acara tertentu. Perubahan sosial sebenarnya di masyarakat Baduy terus diatur, terus aya aturan Baduy jero Baduy luar, terus perubahan sosialnya seiring dengan waktu, dengan peningkatan penduduk, peningkatan tambahan kampung, tambahan keluarga, seiring jeung waktu jeung alam jeung lingkungan memang di tahun ke tahun penduduk nambah, kampung Baduy luar nambah, oge susuhunan serta kakak nambah. Bermacam-macam penyebab warga Baduy yang keluar menjadi golongan Baduy luar, antara lain terkikis karena sudah mengenal teknologi atau sekedar hanya ingin keluar dari Baduy dalam. Mereka adalah yang mendampingi kelompok orang Tangtu itu. Mereka itu umumnya itu akibat dari melanggar adat dikeluarkan, makanya disebutnya juga urang kaluaran gitu, yang sudah dikeluarkan atau yang secara sukarela tidak sanggup menjalankan perintah adatnya, mengundurkan diri dari kelompok urang Tangtu, orang Baduy dalam, yaitu menjadi orang panamping, orang Baduy luar. Sakabeh amanah luluhur ku masyarakat Baduy, ku lembaga adat tetap dijalankan. Itu merupakan tugas kewajiban lembaga adat, memberi mere arahan, mere ilmu, pengetahuan, papatah kepada warga. Nah, gitu. Itu bakal hirup masyarakat adat dengan cara itulah biasana. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar kita, pasal 18, keberadaan mereka itu diakui oleh negara sepanjang masih hidup. Arti sepanjang masih hidup, mereka masih menjalankan kehidupan atau ritual adatnya. Bagi masyarakat Baduy, konstitusi melindungi mereka untuk menjalankan sistem hukum mereka sendiri. Tentu dengan pertimbangan itu hanya berlaku di komunitas Baduy. Urang Kanekes memiliki keyakinan yaitu Sunda Wiwitan. Aturan hukum begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Baduy dan berlaku bagi siapa saja yang menampakkan kakinya di tanah Kanekes. Dengan keberadaan berbagai aturan yang dijalankan, diharapkan tetap terjaga kehidupan yang harmoni bagi masyarakat Baduy. Saat kita dihadapkan pada kehidupan yang baru, saat dunia media digital yang menantang kita dengan semangat, keberanian, kecerdasan, kreativitas, inovatif, bersama Akademi Televisi Indonesia mewujudkan impian Anda. Bergabunglah bersama kami memasuki era media digital. Mari kuliah di ADVI bersama memasuki era media digital. ADVI, kampus broadcast sebenarnya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun
Banyak peraturan dan hukum adat suku Baduy luar menyebabkan hidup terisolasi dari perubahan. Adat juga melarang warga Baduy untuk bersinggungan dengan teknologi termasuk listrik, kendaraan modern hingga internet. Namun aturan adat ini semakin sulit dibendung seiring derasnya serbuan perbedaan modern yang hidup berdampingan dengan suku Baduy, khususnya Baduy luar yang kini sudah mulai mengikuti arus modernisasi. Apapun kehidupan mereka itu sesuai yang ada di alam gitu. Baik bangunan rumah, baju gitu kan, kehidupan sehari-hari mereka itu kan tidak tidak boleh ada memakai alat-alat yang kita pakai gitu loh ya, dan nggak boleh dengar radio, nggak boleh melihat televisi khususnya di dalam ya, di perkampungannya gitu ya. Tetapi negara harus dibatasi kekuasaannya. Salah satu intervensi konstitusi terhadap negara adalah memastikan pilihan hak itu ada di tangan masyarakat hukum adat, termasuk masyarakat Baduy. Mereka mau apa? Mau terisolir dari dunia luar, ya silakan. Meski tergerus modernisasi, namun mereka tetap masih mempertahankan tradisi, yakni seperti berjalan kaki dengan medan yang terjal, menanjak dan menurun tanpa memakai alas kaki. Akibat perkembangan teknologi informasi, sebagian warga Baduy luar sudah mempunyai ponsel. Bahkan ponsel Android kini sudah menjadi sarana untuk berniaga secara daring oleh sejumlah orang Baduy luar. Warga Baduy yang sudah cukup dewasa biasanya memanfaatkan smartphone sebagai sarana berjualan di media sosial. Hal berkaitan sarang teknologi, memang secara adat melihat kondisi masyarakat, melihat keadaan masa kini dan ke depan gitu. Itu menjadi kekhawatiran masyarakat adat ke depan. Tetapi itu tidak bisa dibendung secara mutlak. Penggunaan gadget atau teknologi komunikasi pasti ada dampak dari penggunaan itu. Ya, dampak dari penggunaan itu selalu namanya dampak, ya ada positif ada negatif. Nah, itu bagaimana nanti terhadap suku Baduy itu sendiri. Dampaknya mau positif atau negatif yang kita lihat gitu. Nah, pasti kan harus dipilah-pilah tuh sama si pengguna gadget itu. Kalau dia kemudian hanya mengambil dampak negatifnya aja ya jadi buruk kan. Tapi kalau dia ambil dampak positifnya, itu kan banyak plus poinnya, banyak kegunaannya jadinya. Menurut warga Baduy luar Santi yang berusia 10 tahun, ia menggunakan ponsel hanya untuk bermain media sosial dan game offline saja. Santi biasanya kalau main HP itu untuk apa aja sih? Untuk aku suka main Instagram, terus main TikTok. Terus biasanya kalau main Instagram sama TikTok di rumah ada sinyal nggak? Enggak, harus naik ke bukit. Naik ke bukit? Iya, jauh banget ke Jauh banget. Ya. Terus Santi kalau sekarang tuh sekolah atau enggak sih? Enggak, soalnya dilarang. Dilarang sama aturan adat. Oh, sama aturan adat. Terus kalau belajarnya gimana? Dibelajarin sama ibu aja. Belajar sama ibu. Jadi HP itu untuk apa, biasanya main-main aja? Iya, main aja, nonton YouTube ini. YouTube? Ya. Kalau beli kuota atau pulsa harus turun dong ke bawah? Iya, harus ke Ciboleger. Jauh? Jauh. Kadangkala tidak semua hal yang baik menurut negara itu baik bagi masyarakat adat. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, ya, itu belum tentu menurut masyarakat Baduy itu baik. Mereka punya pola pendidikan tersendiri. Jadi tidak boleh juga negara memaksakan.
Warga Baduy yang sudah cukup dewasa biasanya memanfaatkan smartphone sebagai sarana berjualan di media sosial. Di wilayah ini butuh perjuangan untuk mendapatkan satu sinyal yang kuat. Biasanya mereka harus naik ke atas bukit terlebih dahulu. Modernisasi yang terus masuk telah mengikis masyarakat Baduy. Menggunakan teknologi kini sudah menjadi keseharian para orang Kanekes untuk bekerja. Jadi kita nggak punya hak juga untuk kemudian harus dilarang loh karena ini, harus tidak dilarang loh karena ini. Terserah kan, jadi pilihannya kalau menurut saya ya, selama Anda masih ingin dianggap bagian dari kelompok itu, selama masih ingin dianggap sebagai anggota komunitas itu, ya patuhi aturannya, kalau enggak ya keluar gitu. Tapi adat Baduy hal itu menghimbau kepada wargana, ngajak supaya tetap kuat. Ulah salah penggunaan, kalau memang itu daerah-daerah nu dipertahankan temenang eta, ya kudu sadar bahwa aturan adatnya, lingkungannya seperti itu. Era digitalisasi yang berkembang pesat juga membuat orang Kanekes sudah tidak tabu lagi untuk menggunakan teknologi seperti ponsel. Saat kita dihadapkan pada kehidupan yang baru, saat dunia media digital yang menantang kita dengan semangat, keberanian, kecerdasan, kreativitas, inovatif, bersama Akademi Televisi Indonesia mewujudkan impian Anda. Bergabunglah bersama kami memasuki era media digital. Mari kuliah di ADVI bersama memasuki era media digital. ADVI, kampus broadcast sebenarnya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Rupa baru mewarnai kehidupan warga Baduy. Perkembangan teknologi informasi yang deras kini gencar memasuki masyarakat Baduy. Salah satunya bagi Ambuyandi, seorang pengrajin. Tenun kreasi Ambuyandi menghasilkan berbagai motif yang unik, mulai dari ukuran kecil hingga besar. Pembuatan kain tenun adalah karya seni yang memakan waktu lama dan tergantung dari ukuran dan motif yang akan dikerjakan. Pemirsa, jika kita membicarakan teknologi, tentunya di setiap daerah sudah hidup berdampingan dengan teknologi sebagai nilai tukar rupiah. Tepat di belakang saya ini merupakan pengrajin tenun yang memanfaatkan teknologi sebagai salah satu sumber pencarian mata uang.
Kain tenunan Baduy memiliki ciri khas dari bahannya yang kasar dan berwarna cenderung dominan. Kain tenun yang awalnya dihasilkan untuk sandang kini dibuat sederhana. Motif andalan mereka adalah motif geometris seperti garis berbentuk kait, spiral atau juga pilin, dan juga setiap tenun memiliki nama tersendiri dari berbagai motif yang dihasilkan. Ya baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Ambu siapa? Ambu Yadi. Ya, merupakan ini proses pembuatan kain tenun, yaitu proses pertama ya Bu ya? Iya. Namanya apa Bu? Namanya majal. Majal? Iya. Biasanya pembuatan majal ini membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Kadang-kadang 3 jam. 3 jam untuk pembuatan majal aja? Iya. Ya baik pemirsa, proses ini merupakan proses terakhir dari pembuatan kain, yaitu kain tenun. Ya Bu, ini nama proses terakhirnya apa ya Bu ya? Ngaliar langsung ditenun. Ngaliar langsung ditenun, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama nih? Nanunya. Nanunya 1 minggu Bu, sekitar 1 minggu. Sekitar Bikin 1 minggu? Iya. Dengan semakin berkembangnya teknologi, Ambu Yandi menjadi salah satu warga Baduy yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana berjualan. Menggunakan media sosial seperti Instagram, Ambu Yandi hanya perlu memasarkan hasil kerajinannya dengan waktu yang singkat. Dibanding dahulu yang harus menunggu wisatawan berkunjung ke Baduy. Hal ini menjadi salah satu cara agar hasil kerajinan tangannya dikenal oleh khalayak luas baik di dalam negeri ataupun mancanegara. Ya baik pemirsa, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan dalam pembuatan kain tenun. Seperti yang kita lihat, ternyata masyarakat Baduy sudah mulai mengikuti arus perkembangan zaman. Tidak hanya dijual di depan rumah atau pasar, tapi kini masyarakat sudah memanfaatkan media sosial sebagai sarana berjualan. Selain Ambu Yandi, Kang Damar yang merupakan warga Baduy luar menjual hasil tenunan lewat sosial media. Sebelum turun biasanya Kang Damar memfoto produk hasil tenunannya. Ya, kami ngajual kain tenun. Kami menggunakan sosial media, Tokopedia, Shopee, terus Instagram, Facebook. Pemirsa, selain kerajinan tangan, ternyata suku Baduy memiliki pekerjaan lainnya, yaitu pembuatan madu yang memang sudah ditekuni dari dulu hingga saat ini. Selain hasil tenunan dan berladang, seperti menernak madu murni dengan ciri khasnya tersendiri, madu yang dihasilkan orang Kanekes tentunya adalah madu asli yang diambil dan diternak langsung dari ladang. Ya, sekarang saya sudah ada di Lembah Madu bersama Akang siapa Kang? Karsid. Nah, sekarang kita lagi mau proses apa nih Kang? Mau panen madu Nirwan. Nirwan. Iya, Nirwan. Ini madu apa? Lembahnya ada di sini ya? Nirwan ya. Nanti dikeluarin nih Kang. Iya. Nah, sekarang saya ingin coba ngambil madu yang ini ya Kang ya? Iya. Nah, lihat banyak Madu. sekali Lebah lebahnya. Nirwan. Dan berikut ini merupakan botol yang sudah kita tuang tadi ya Pak ya, yang sudah jadi betul. Nanti tinggal di label dan diberi merek madu tersebut. Ya, baik pemirsa, ini merupakan madu yang sudah diberi label nama dan merek, dan ini juga sudah ditutupi rapi. Dan biasanya madu ini proses penjualnya itu lewat apa aja sih Pak? Biasanya platform apa aja sih yang digunakan, misalnya Instagram, Facebook atau Saya bisa di Instagram, bisa di Facebook juga.
Walau hidup di tengah aturan adat yang ketat dan budaya yang menonjol, serta terkenal kepatuhan terhadap leluhur, kini orang Kanekas sudah mulai terkikis dari aturan yang berlaku. Namun hidup serba tradisional di era modernisasi saat ini tidak membuat orang Kanekas lupa adat istiadat, tetap menjalankan berbagai aturan seperti menggunakan pakaian khusus dan hidup tanpa listrik. Teknologi itu mempercepat informasi, memberikan kita pengetahuan, itu mempercepat kita menjadi kesatuan. Suku Baduy yang kita kenal akan kehidupannya yang tradisional dan adat istiadat yang cukup kental, kini sudah mulai membuka diri mengenai perekonomian melalui sektor pariwisata dan digital. Akankah kedepannya suku Baduy akan tetap mematuhi peraturan adat istiadat atau hidup berdampingan dengan modernisasi?